Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Salsabila Irawan, tingkat 3 semester 5, NPM 8820123008. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran digital yang diampu oleh Bapak Febri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis karangan argumentasi secara sistematis, mulai dari definisi, ciri-ciri, struktur, contoh, dan langkah-langkah membuat teks argumentasi. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjutkan pada pembahasan materi. Karangan argumentasi. Definisi teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat melalui alasan yang logis dan fakta yang dapat dibuktikan. Penulis menyusun argumen berdasarkan pengamatan terhadap suatu persoalan sehingga pembaca menerima kebenaran pendapat tersebut secara rasional, bukan karena paksaan. Kemudian poin selanjutnya, ada ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, teks argumentasi berisi pendapat penulis baik pro maupun kontra tentang suatu persoalan. Poin kedua, teks argumentasi memuat fakta dan data yang menjadi alasan dan bukti untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Poin yang ketiga, ada teks argumentasi mengungkapkan informasi berupa analisis data yang logis dan analogi dari persoalan yang dibahas secara objektif. Poin yang keempat, teks argumentasi bersifat persuasif sehingga dapat meyakinkan, membujuk, dan mempengaruhi pembaca. Yang kelima, teks argumentasi menggunakan bahasa yang denotatif agar tidak menimbulkan keambiguan dan kesalahpahaman dalam pemahaman informasi. Kemudian poin yang ketiga ada struktur teks argumentasi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang berisi pengenalan terhadap topik yang akan dibahas di dalam teks argumentasi. Yang kedua ada badan argumen. Badan argumen adalah bagian inti dari teks argumentasi yang berisi argumen-argumen pendukung dari pendapat penulis di struktur pendahuluan. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah bagian terakhir yang berisi pemaparan dan penegasan kembali pernyataan pada struktur pendahuluan berdasarkan argumen-argumen dalam struktur badan argumen. Poin yang selanjutnya ada contoh teks argumentasi. Yang berjudul pengaruh media sosial terhadap pola pikir generasi muda. Teksnya saya akan bacakan. Perkembangan media sosial pada masa kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini merupakan bagian struktur pendahuluan. Kemudian, teks yang selanjutnya. Di suatu sisi, media sosial memberikan manfaat berupa kemudahan akses informasi dan ruang berekspresi. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif, seperti menurunnya kemampuan berpikir kritis akibat maraknya informasi palsu dan budaya ikut-ikutan. Selain itu, intensitas penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung dan mempengaruhi kesehatan mental remaja. Bagian teks ini merupakan struktur badan argumen. Kemudian selanjutnya, berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dan kritis dalam menggunakan media sosial agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Bagian teks ini merupakan struktur kesimpulan. Kemudian poin selanjutnya, langkah-langkah membuat teks argumentasi.
Yang pertama, menentukan topik. Langkah awal penulisan teks argumentasi adalah menentukan topik. Kemudian topik harus relevan, aktual, dan layak diperdebatkan. Yang kedua, ada menentukan tujuan. Nah, penulis harus menetapkan tujuan penulisan secara jelas. Kemudian tujuan dapat berupa meyakinkan pembaca, membangun kesadaran, dan mencari dukungan publik. Kemudian langkah yang ketiga itu mengumpulkan data dan bukti. Nah, argumen harus didukung oleh data yang valid dan kredibel. Kemudian sumber data dapat berupa pertama buku dan jurnal ilmiah, artikel terpercaya, clipping koran atau majalah, kemudian wawancara dengan pihak terkait. Kemudian studi pustaka sudah cukup untuk memperkuat argumen. Kemudian menyusun kerangka paragraf. Nah, kerangka paragraf berisi ide pokok dan ide pendukung. Kemudian ide disusun berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian kerangka membantu agar teks tersusun secara runtun dan logis. Kemudian langkah yang terakhir, mengembangkan teks argumentasi. Nah, kerangka paragraf dikembangkan menjadi teks utuh. Paragraf saling berkaitan dan mendukung pendapat utama. Kemudian teks disusun secara sistematis, logis, dan meyakinkan. Kemudian kita masuk ke poin kesimpulan. Jadi, teks argumentasi adalah karangan yang menyampaikan pendapat penulis secara logis dan didukung fakta untuk meyakinkan pembaca. Teks ini memiliki struktur pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan, serta disusun melalui langkah-langkah yang sistematis agar argumen tersampaikan secara efektif. Mungkin hanya sekian materi yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.